Hosiah, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan yang menjadi persoalan bagi KPK atas vonis Atut adalah bagaimana mencapai hukuman maksimal. Menurut Bambang, jika vonis pelaku tindak pidana korupsi belum melebihi 2/3 dari tuntutan jaksa, maka seperti biasanya KPK akan melakukan upaya banding. Bambang mengingatkan masih ada 2 kasus lain yang menjerat Ratu Atut, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang diduga disertai pemerasan, serta kasus tindak pidana pencucian uang. Tidak perlu ada dissenting, karena dalam berbagai putusan lain terbukti semua kan. Atut diduga bersama-sama dengan Wawan dan Susi melakukan kejahatan. Dan Akil sudah terbukti menerima gitu. Jadi kalau melihat kasus ini tidak hanya single kasus tapi dengan kasus-kasus yang lainnya, seharusnya memang tidak perlu ada dissenting. Tapi dissenting itu memang sesuatu yang dikenal. Dan menurut saya itu sesuatu yang biasa saja. Yang penting bagi KPK adalah dibandingnya KPK akan menegaskan lagi bagaimana posisi KPK dan sejauh mana fakta dan bukti-bukti yang terungkap di pengadilan. Sementara itu, menurut sejumlah warga Banten, vonis yang dijatuhkan kepada Atut dianggap terlalu ringan karena masih jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya, namun menurut pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan, putusan hukuman 4 tahun penjara terhadap Ratu Atut Hosiah dinilai bertentangan dengan tujuan dan dasar hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan serta kepastian. Pasalnya korupsi adalah kejahatan luar biasa dan sudah menjalar di Indonesia. Hal ini tentunya tidak akan memberikan dampak jera bagi para pejabat lainnya, bahkan bisa menyepelekan tindakan korupsi. Jika dijatuhkan terlalu ringan, ini tidak ada kemanfaatan, tidak ada pembelajaran bagi pejabat-pejabat nanti yang akan mengulang lagi perbuatan. Kalau siapa pejabat hukumannya ringan korupsi, kita kenal dari mulai Gubernur Aceh, beberapa gubernur hukumannya ringan, saya kira nanti akan diikuti oleh gubernur-gubernur selanjutnya karena jelas hukumannya sangat ringan. Dan itu tidak ada kepastian, padahal korupsi adalah kejahatan. Kita telah menandatangani Konvensi Internasional 2002 ya. UNCNC bahwa kejahatan korupsi harus dihukum berat ya, ternyata hukumannya ringan gitu kan, nggak keadilan bagi masyarakat intinya. Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan vonis terhadap Ratu Atut Hosiah dianggap terlalu ringan bagi seorang kepala daerah yang terlibat kasus suap pemilu kada. Ratu Atut telah membuat kepercayaan masyarakat kepada hukum menjadi turun dengan dia menyuap hakim konstitusi yang kita tahu MK adalah lembaga yang menjadi dianggap benteng terakhir dalam hukum kita. Jadi dengan kondisi ini semua mestinya memang vonis yang diberikan kepada Ratu Atut adalah vonis maksimal. Bahkan ICW sebenarnya sejak awal juga meminta agar Ratu Atut selain di vonis maksimal, hak-hak politiknya juga dihilangkan begitu. Dalam kasus yang melibatkan Atut, sebelumnya jaksa penuntut umum sudah menjatuhkan tuntutan selama 10 tahun penjara. Namun kenyataannya, hukuman justru dijatuhkan kurang dari setengah tuntutan jaksa penuntut umum. Tim Liputan Metro TV.